Ya, penting sekali karena ketika si sapi tidak mendapatkan obat cacing, otomatis dia gampang kena sakit anemia. Pada sapi juga mengalami anemia. Ketika sapi sudah terkena anemia atau kekurangan zat besi atau zat-zat tertentu dalam tubuhnya, perkembangannya tidak bisa maksimal. Misalnya kayak pedet jadi stunting. Jadi juga ada ya di pedet itu ya. Karena sari-sari makanannya dalam tubuhnya dimakan oleh cacing. Jadi dia makan banyak tidak akan berkembang tubuhnya. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Jatinom, salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten yang memiliki populasi hewan ternak, terutama sapi yang terbanyak. Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu petugas yang akan menjadi leader untuk menangani bagaimana populasi hewan yang ada di Kecamatan Jatinom ini dalam kondisi aman. Kita kenalan lebih dahulu. Selamat pagi, Mbak. Silakan berkenalan dulu. Oke, saya perkenalkan. Selamat pagi Mbak Nita. Iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Dwi Pujinengasih dari Koordinator Poskeswan Jatinom. Biasa Ya, dipanggil Mbak Dwi. Atau Dokter Hewan Dwi. Dokter Hewan Dwi. Siap. Kami di Jatinom ini membawa 4 kecamatan. Kecamatan Jadi Jatinom. ini kayak ex UPTD gitu lah ya. UPTD ada Jatinom, Tulung, Karanganom, dan Ngawen. Dan itu semuanya yang punya populasi sapi banyak ya. Populasi sapi terbanyak di Jatinom dan Tulung, tapi untuk Ngawen dan Karanganom itu adalah kambing domba serta pedagang. Pedagang di mana di situ adalah mobilitas sapi yang sangat banyak itu ada di 2 kecamatan tersebut. Oke. Sekarang ini Mbak Nita berada di Dukuh Jemusan, Desa Puluhan, Kecamatan Jatinom, kelompok ternak Tani Makmur, Sub Rojokoyo. Oke. Ya. Jadi kita di sini itu mau meliput bagaimana kegiatan yanduan ya. Nah, nanti bisa dijelaskan Dokter Dwi, ternyata sapi itu ada posyandunya. Kalau biasa kita melihat ada bayi-bayi yang ikut posyandu oleh sama Bu Bidan, lah ini bagaimana proses yanduan posyandu hewan ini dilaksanakan? Moga dokter. Siap. Yanduan itu adalah salah satu program kerja dari Poskeswan. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan terpadu, baik pemberian vitamin, pemberian obat cacing, kontrol sapi birahi, sapi bunting dan sebagainya, kontrol kesehatan rutin pedet-pedet yang ada di belakangnya panjenengan, juga sebagai sarana komunikasi, informasi, edukasi Poskeswan untuk pelayanan ke masyarakat. Seperti itu Mbak Nita. Jadi kalau posyandu balita, anaknya yang dibawa ke posnya, tapi kalau yang ini para petugasnya yang harus datang ke lokasi. Berapapun jumlah ternaknya itu kita layani. Itu salah satu program dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, bidang peternakan dan UPPT untuk melaksanakan kegiatan yanduan, Mbak. Jadi itu kita lakukan rutin, tidak hanya sekali dalam setahun, tapi kita lakukan rutin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kita pemberian obat cacing. Itu berjadwal ya? Berjadwal, kita berjadwal karena kita membawa 4 kecamatan. Kami usahakan 4 kecamatan ini kita lakukan penjadwalan secara rutin dan kita layani semua gratis. Oh, ini poin pentingnya gratis. Nah, dokter, pernah nggak ditolak sama peternak lah istilahnya? Ketika datang mau petugas yanduan, pernah nggak mengalami penolakan seperti itu? Kalau ditolak tidak Mbak Nita, malah selalu peternak itu malah minta, apalagi terkait beberapa tahun, 2 tahun kemarin kita ada kasus yang namanya PMK, penyakit mulut dan kuku. Peternak itu menganggap kita itu adalah dewa. Diarep-arep ya, Diarep-arep ya. Dan itu suatu kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat untuk melakukan pelayanan kesehatan. Jadi ketika waktu wabah PMK atau kejadian PMK di Kabupaten Klaten, hampir semua kecamatan itu yang ada ternaknya baik sapi, kambing, domba, kerbau itu mengalami kasus kejadian PMK dan kita berkolaborasi dengan ternak, dengan PPL pertanian juga, dengan petugas di lapangan dan dengan masyarakat serta OPD-OPD terkait sehingga alhamdulillah PMK bisa terkendali, berlalu lah ya. Berlalu dan kita tetap ada program vaksinasi PMK dan itu rutin kita lakukan. Oke, kalau dalam
satu kali datang petugas yang akan melakukan yanduan tadi, apa saja Mbak tindakannya yang dilakukan pertama kalinya? Siap. Kita lakukan anamnesa atau wawancara. Di situ ada kasus. Sama peternaknya kan? Bukan sama sapinya. Jelas. Kita lakukan wawancara. Di sini populasi berapa? Kejadian apa yang terjadi? Misalnya sudah diberi obat cacing belum? Misalnya sapiku aras-arasen kayak nafsu makan berkurang boleh gitu kita tanyakan. Kita lihat anamnese, kita cek sama seperti ketika manusia dokter ngecek pasien kita juga sama. Kita lakukan anamnese, tapi kan tidak mungkin sapi kita tanya loropo, kita tanya ke owner atau peternaknya yang openi lah ya. Biasanya sudah diberi obat cacing, terus ada bilang sudah Bu Dokter berapa bulan? Misalnya sudah setahun. Kita pengulangan lagi karena obat cacing itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali untuk obat cacing ya. 6 bulan harus sekali. Diperbarui lagi. Harus dilakukan continue. Kenapa? Karena dari cacing yang ada itu kalau tidak kita lakukan pengobatan akan berkembang biak menjadi banyak. Oleh sebab itu kita perlu pengulangan, dan kenapa kita wajibkan pemberian obat cacing, karena dari penyakit cacing ini akan menjadi penurunan daya tahan tubuh, makan banyak tapi badannya tidak bisa besar, atau dan lebih rentan kena penyakit yang lain. Ya betul, terutama penyakit ektoparasit, penyakit kulit, ataupun daya tahan tubuh juga turun. Seperti itu Mbak Nita. Kalau bayi atau balita itu kan ada imunisasi, ada jenisnya dan juga ada jangka waktunya. Kalau sapi itu ada enggak sih dokter? Siap. Kalau untuk di sapi, kambing, domba, kita ada yang namanya vaksin PMK. Biasanya usia 2 bulan. 2 bulan sudah bisa divaksin. 2 bulan untuk pedet-pedet ini sudah bisa divaksin. Kita sudah memberikan vaksin PMK. PMK itu segini itu sudah, ini semua di kandang puluhan ya sudah semuanya divaksin PMK ya. Sudah divaksin PMK. Bahkan kemarin waktu ada kasus LSD, lumpy skin disease atau lato-lato, di sini juga sudah kita lakukan vaksin LSD. Jadi macam-macam vaksin di ternak itu tidak hanya vaksin PMK, tapi macam-macam. PMK tadi ada satu, PMK, kemudian LSD, lumpy skin disease. Ada juga vaksin antrak. Kalau antrak itu tentatif ya, kalau ada kasus ada kasus tetap preventif, karena biasanya antrak itu kan zoonosis, bisa menyerang manusia. Jadi penyakit zoonosis bisa menyerang ke manusia, menular ke manusia, juga bisa menyebabkan kematian ke ternak, juga menyebabkan penyakit pada manusianya. Terus ada juga brucellosis. Apa itu? Brucellosis itu juga salah satu vaksin yang kita berikan terutama untuk betina-betina, supaya ketika dia bunting dia tidak mengalami keguguran pada trimester kedua kebuntingan. Itu juga menyebabkan kematian pada embrio sapi. Oh gitu ya, jadi buntingnya sapi itu pun harus dirawat. Istilahnya seperti ya. Apakah secara psikologis sapi bunting itu pun memerlukan perlakuan khusus? Iya, melakukan itu sangat penting sekali untuk sahabat tani dan sahabat ternak, karena biasanya kebutuhan makan dari sapi bunting 2 kali lebih banyak daripada sapi yang tidak bunting. Karena di dalam tubuhnya ada janin, calon anak. Jika kita memberikan pakan yang sama dengan jumlah yang sama, protein yang sama, kandungan gizi sama, itu juga memengaruhi perkembangan pedet yang ada. Kurang. Oke, seperti itu. Oh iya. Oke, tadi kan udah kita bicara tentang vaksin ketika proses yanduan. Kemudian kalau vitamin, apakah juga ada pendorong untuk kekebalan daya tahan tubuhnya si sapi atau bagaimana? Dalam tubuh sapi itu ada yang disebut makromineral dan mikromineral. Mineral yang ada dalam tubuh sapi itu tidak semuanya didapat dari pakan, Mbak Nita. Jadi harus ada yang ditambahkan. Ada yang perlu ditambahkan, distimulasikan ke dalam tubuh sapi supaya sapi itu menjadi perkembangannya lebih baik. Jadi ada pemberian vitamin. Dan continue juga pemberian obat cacing harus sinergis. Begitu Mbak Nita. Yang harus selalu diulang tadi, obat cacing 6 bulan sekali itu poin penting ya dokter ya? Ya, penting sekali, karena ketika si sapi tidak mendapatkan obat cacing, otomatis dia gampang kena sakit anemia. Pada sapi juga mengalami anemia. Ketika sapi sudah terkena anemia atau kekurangan zat besi atau zat-zat tertentu dalam tubuhnya, perkembangannya tidak bisa maksimal. Misalnya kayak pedet jadi stunting. Jadi juga ada ya stunting di pedet itu ya. Karena sari-sari makanannya dalam tubuhnya dimakan oleh cacing. Jadi dia makan banyak tidak akan berkembang tubuhnya. Seperti itu Mbak Nita. Ini tadi kan kita melakukan yanduan pada sapinya. Tapi juga ketika proses yanduan tadi ada komunikasi antara petugas dengan
peternaknya. Iya, Apa siap. saja poin-poin penting yang biasanya disampaikan, Mbak, untuk Poin-poin yang peternak yang paling penting yaitu kesadaran peternak dalam memelihara, terutama manajemen kebersihan kandang. Itu yang Oh penting. iya. Manajemen kebersihan kandang, manajemen pemeliharaan, dan manajemen pakan. Jika sapi betina otomatis harus mendapatkan hijauan lebih banyak karena betina mendapatkan dapat hijauan yang lebih banyak. Tujuannya Oke. apa? Tujuannya kalau hijaunya diperoleh banyak, kesuburan di dalam kandungannya juga sangat tinggi. Sama kayak manusia ya. Sama, seperti itu. Ya. Itu tadi manajemen pakannya bahwa memberi pakan jantan dan betina itu berbeda. Ya. Kemudian manajemen kebersihan kandang. Kandang. Nah, ini kan kadang-kadang yang menjadi seperti satu perhatian khusus terutama untuk kandang-kandang yang komunal seperti Ya. ini kan besar. Nah, bagaimana menjaga agar kandang ini bersih dan tidak mengganggu lingkungan sekitar? Siap, Mbak Nita. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Kandang yang kotor otomatis amoniak tinggi. Amoniak tinggi terutama di kandang-kandang seperti ini akan menyebabkan bakteri dan menyebabkan penyakit pada sapi. Kita memberikan pengertian ke peternak agar kandangnya supaya bersih. Diibaratkan kita makan menggunakan piring. Kalau piringnya bersih, otomatis makan kita lahap. Begitu juga dengan ternak. Jika tempat tinggal mereka, tempat makan mereka bersih, makanya jadi lahap. Bakterinya juga berkurang. Jadi kayak tempatnya sirkulasi udaranya Siap, lancar, sinar matahari masuk, cukup. kemudian tempat pembuangan limbah ya, Ya, istilahnya di sini kotoran sapi ya. Ya, itu kita manfaatkan limbah-limbah yang ada di kandang kelompok ini untuk membuat biogas serta membuat pupuk organik. Oh, jadi sebagai informasi bahwa di kelompok ini seperti satu kesatuan ya, selain beternak sapi, tetapi juga sudah ada kelanjutannya, Siap. yaitu satu tadi pembuatan biogas dari kotoran Ya. ternak, kemudian masuk ke pembuatan pupuk juga ya. Pembuatan pupuk baik pupuk kandang yang cair maupun pupuk kandang yang padat, Mbak. Jadi sini di beberapa warga di sini menggunakan biogas untuk penerangan, jangan untuk masak. Jadi menghemat biaya. Gas ya. Gas, ya. Jadi bisa dikatakan seperti integrated farming para sobat tani, karena sapi-sapi ini dikasih makan juga dari limbah pertaniannya. Kita tahu bahwa di Kecamatan Jatinom punya banyak hijauan, Ya. terutama jagung ya, jagung, padi, ada banyak. Jadi mereka tidak akan kekurangan pakan dari limbah pertaniannya masuk kepada sapi, kemudian limbahnya sapi dibuat menjadi pupuk, kembali lagi ke pertanian seperti itu. Dan untuk menjaga kontinuitas ini dilakukan penyuluhan dari para petugas peternakan maupun dari penyuluh pertanian. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan untuk yanduan ini dibuat jadwal. Petugas datang ke rumah-rumah atau ke kandang-kandang dan itu sangat diharap-harap istilahnya sama peternaknya gitu ya. Jadi setiap Senin Pahing untuk kelompok Tani Makmur Suprojogoyo ini selalu mengadakan seperti pertemuan kelompok yang mengundang kami petugas Puskeswan maupun teman-teman PPL. Jadi kita berkolaborasi, jika ada masalah mari kita carikan win-win solution. Jika ada sesuatu yang informasi dari dinas kita sampaikan sehingga terjadi sinergisitas antara PPL, Puskeswan maupun petani maupun peternak yang ada di wilayah Kecamatan Jatinom. Baik, terima kasih Dr. Dwi, terima kasih atas informasinya. Mungkin ada banyak peternak yang mungkin belum tersentuh oleh layanan yanduan, maka kita mengabarkan bahwa para petugas teknis peternakan ini siap untuk memberikan pelayanan yanduan kepada para peternak. Biasanya kalau peternak mau mengontak atau menghubungi para petugas teknis seperti ini, datang ke posnya ya? Bisa datang ke Puskeswan, biasanya kalau di Jatinom kan ada kegiatan KTNA, baik KTNA atas maupun KTNA bawah, dan kita memberikan kontak person semua petugas Puskeswan yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Jadi tidak harus pergi Puskeswan, tapi bisa via WA ataupun telepon, jadi lebih cepat. Betul. Kalau untuk satu kabupaten Klaten ini ada berapa pos ini Dr. Dwi? Kalau di kabupaten untuk yang di kecamatan lainnya? Kalau untuk di Kabupaten Klaten itu ada 5 Puskeswan, Puskeswan Kota, Puskeswan Jatinom, Puskeswan Trucuk, Puskeswan Prambanan maupun Puskeswan Jiwan Karangnongko. Jadi seperti kayak dapil atau ex-UPTD lah ya. Oke. Setiap Puskeswan membawai 4 sampai 6 kecamatan. Dan semuanya melakukan pelayanan yanduan ini. Oke. Baik, demikian para pojok simanis yang bisa saya sampaikan. Jadi hari ini kita membuka pengetahuan baru bahwa ternak harus dipelihara dengan baik dan jangan lupa ada yanduan.
posyandu hewan yang sangat membantu para peternak untuk pendampingan dalam beternak sapi dan juga hewan-hewan ternak yang lainnya. Kita melaporkan dari Jatinom, kita berjumpa lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.